Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman berada. Kita bertemu lagi dan pada kesempatan kali ini ke depan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya lagi tentang bagaimana cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi di sini teman-teman ya, saya bukanlah orang yang lebih pintar daripada teman-teman. Saya juga bukanlah orang yang lebih hebat daripada teman-teman, akan tetapi saya lebih duluan dari teman-teman dalam merasakan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, sehingga saya bisa bercerita, membagikan pengalaman saya tentang cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Nah, siapa tahu dari cerita, dari pengalaman saya ini nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Harapan saya sih seperti itu teman-teman ya. Dan jika memang teman-teman merasa video yang saya bagikan ataupun pengalaman yang saya bagikan ini berguna ataupun bermanfaat untuk teman-teman untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, silakan untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya terus akan membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah yaitu gejala yang pernah saya rasakan di tenggorokan ya. Jadi pasti dari teman-teman itu banyak yang mengeluh sakit di tenggorokan yang sebelah sini ya, yang bagian dalam, terus ada di gendang telinga juga terasa sakit kadang-kadang. Pasti di antara teman-teman banyak juga yang merasa seperti itu. Itu wajar teman-teman. Saya pun dulu juga merasakannya. Bahkan di sini tuh jika ditekan begini sakit, karena memang menurut saya itu di dalam itu terjadi iritasi luka, tapi itu tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah wajar karena asam lambung yang naik ke kerongkongan itu melewati tenggorokan ini teman-teman. Jadi mungkin sedikit iritasi, sehingga wajar jika terjadi iritasi ataupun luka. Teman-teman jangan panik, karena saya dulu pernah juga mengalami sampai suatu ketika teman-teman ya, pada malam waktu itu saya tuh batuk. Nah, di dalam batuk saya tuh terkeluar bercak darah. Nah, jika itu terjadi pada teman-teman, teman-teman jangan panik, teman-teman jangan cemas. Itu pernah sudah saya alami. Darah itu jangan lantas teman-teman berpikiran bahwasanya darah itu merupakan pertanda penyakit yang serius. Tidak, teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah langsung bawa ke dokter THT. Nah, ternyata itu memang terjadi iritasi. Mungkin saking seringnya batuk, ataupun karena habis terlewati oleh asam lambung itu, ataupun karena bersin, ya kita tidak tahu teman-teman. Tapi itu wajar. Itu memang efek gejala yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi saran saya kepada teman-teman, jika itu terjadi pada teman-teman, jangan panik. Jangan beranggapan bahwasanya darah itu keluar dari tanda ataupun keluar sebagai tanda penyakit yang serius. Karena yang saya alami itu hanyalah iritasi ringan di dalam tenggorokan ini teman-teman, dan kemudian saya dikasih antibiotik. Setelah itu agar tidak infeksi atau bagaimana lah, setelah itu ya sembuh teman-teman. Jadi pada intinya saran saya di sini, jangan langsung dibawa panik teman-teman. Itu wajar, itu lumrah, itu adalah gejala dari anxiety, GERD, dan asam lambung, bukan dari penyakit apa-apa. Nah, seperti itulah teman-teman yang ingin saya sarankan kepada teman-teman. Nah, kemudian mengenai gejala sakit di gendang telinga, teman-teman pasti juga sering ada yang merasakan sakit di bagian gendang telinga, dan itu juga merupakan hal yang wajar dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini teman-teman ya. Saya dulu juga sering, apalagi setelah bangun tidur biasanya itu akan sering terjadi sakit di area gendang telinga sini. Nah, itu menurut saya karena saluran THT, telinga, hidung, tenggorokan itu kan jadi satu. Jadi itu adalah hal yang wajar, dan itu merupakan gejala dari GERD teman-teman. Jangan teman-teman berpikiran bahwa itu adalah tanda suatu pertanda penyakit serius. Tidak teman-teman ya. Teman-teman harus tetap tenang, teman-teman jangan panik, karena ketenangan teman-teman itu akan berpengaruh sekali untuk membantu proses kesembuhan teman-teman. Setelah itu, di luar itu juga teman-teman, saya pernah merasakan batuk yang berkepanjangan. Nah, biasanya di sini teman-teman jika merasakan batuk berkepanjangan, batuk kok tidak semu-semu, itu teman-teman akan terbawa oleh rasa panik. Nah, di sini saran saya, jangan sampai terbawa ataupun terhasut oleh rasa panik teman-teman.
Memang wajar gejala yang ditimbulkan oleh GERD itu juga bisa menimbulkan batuk. Nah, biasanya batuk itu juga muncul dalam jangka waktu yang lumayan lama. Jadi, jika teman-teman di sini merasakan batuk terus menyebabkan sesak, itu teman-teman jangan khawatir, teman-teman jangan panik. Itu memang gejala yang ditimbulkan oleh GERD juga memang seperti itu yang saya rasakan dulu, teman-teman. Jadi, jangan lantas teman-teman itu panik dan nantinya teman-teman itu akan stres karena kepanikan teman-teman akhirnya malah memperburuk keadaan. Nah, seperti itu yang saya harapkan, teman-teman. Dan jika memang ada gejala-gejala yang selalu mengganjal di pikiran teman-teman, teman-teman takut jika terjadi apa-apa pada teman-teman, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan untuk sementara saya memang cantumkan nomor WA di dalam deskripsi channel ini, akan tetapi untuk sementara HP-nya masih dalam proses perbaikan, proses servis. Mudah-mudahan segera selesai. Silahkan nanti kalau sudah selesai, untuk teman-teman yang ingin sharing via WA silahkan. Dan disinilah teman-teman silahkan untuk menanyakan keluhan-keluhan yang mungkin mengganjal di pikiran teman-teman, teman-teman yang membuat teman-teman takut atau membuat teman-teman panik, silahkan ditanyakan. Dan insya Allah saya akan segera merespon pertanyaan teman-teman itu, baik melalui komentar ataupun melalui jalur WA. Dan kita ketahui bersama juga, di luar gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, masih banyak sekali gejala-gejala yang lain yang ditimbulkan oleh penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Saya harapkan teman-teman tetap tenang, jangan panik dalam menghadapi gejala-gejala yang muncul, karena kepanikan teman-teman itu tidak akan ada manfaatnya. Kepanikan teman-teman itu hanya akan memperparah keadaan teman-teman. Jadi sebenarnya di sini teman-teman itu hanya butuh ketenangan. Bagaimana cara menciptakan ketenangan? Biasanya itu dulu saya lakukan dengan cara sharing. Sharing itu efektif sekali untuk menimbulkan rasa ketenangan di dalam jiwa maupun pikiran kita, teman-teman, sehingga pikiran-pikiran negatif itu mudah untuk kita kontrol. Dan hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan ataupun sarankan kepada teman-teman adalah berhentilah untuk teman-teman men-searching gejala yang teman-teman rasakan. Karena bukan kenapa, teman-teman, ya, ketika teman-teman terus-terusan men-searching gejala-gejala yang teman-teman rasakan, itu yang akan teman-teman dapatkan bukanlah suatu ketenangan, akan tetapi teman-teman malah akan semakin panik dengan hasil searching yang teman-teman temukan. Jadi menurut saya hentikan dulu kegiatan searching itu, karena menurut saya itu memang tidak ada manfaatnya, teman-teman. Kalau cuma untuk sekedar menurutin rasa penasaran, janganlah untuk sementara ini, teman-teman. Kenapa? Karena ketenangan teman-teman, ketenangan pikiran teman-teman itu jauh lebih penting di saat-saat seperti ini. Ketika teman-teman sudah bisa beranjak ataupun sudah mulai 90% bisa sembuh, bisa bangkit dari penyakit ini, silahkan. Akan tetapi saran saya, jangan men-searching sampai dengan betul-betul pulih ataupun benar-benar teman itu merasakan kesembuhan. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan mungkin pada video kali ini sekian saran-saran dari saya. Kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Sekian dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman lekas diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.